Dewa, namanya Dr. Marwan Batubara. Saya biasa panggil Bang Marwan karena memang senior saya. Saudara sekalian, Bang Marwan ini kita daulat, kita itu maksudnya teman-teman di TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, kita singkat TP3, sebagai juru bicara. Dan memang ternyata beliau bisa memainkan fungsi jubir TP3 dengan sangat baik. Beliau berbicara kepada publik, kepada media, kepada teman-teman wartawan, dan sangat baik sekali artikulasinya. Dan di luar itu memang beliau punya peran yang sangat sentral dalam TP3 ini. Beliau inisiator utama, saya hanya inisiator saja, nggak pakai utama. Beliau inisiator utama dan beliau benar-benar mengorganize kerja-kerja kita luar biasa tanpa bermaksud mengabaikan kontribusi teman-teman anggota TP3 yang lainnya. Bang Marwan, gimana? Sehat kabar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Edi, manggilnya Bang Edi ya. Tadi kita sudah bikin press conference lewat Zoom ya. Bagaimana perkembangan terakhir, apa langkah-langkah kita TP3 dalam konteks mengawal peristiwa pembunuhan. Tadi Pak Wirawan Adnan juga menyampaikan ternyata untuk maju ke internasional dipending sebentar sambil menunggu surat kita responnya kepada Presiden. Bisa jelaskan bagaimana nih? Ya, jadi kalau kita ingat minggu lalu di Hotel Sofyan, kita membacakan petisi. Ada tujuh tuntutan ya, yang ditujukan terutama kepada pemerintah, ya, termasuk Presiden dan para aparat penegak hukum. Nah, setelah pembacaan petisi itu, kita seperti juga dijelaskan pada akhir acara konferensi pers itu, kita akan menulis surat kepada Pak Jokowi. Nah, akhirnya itu direalisasikan pada hari Kamis yang lalu, tanggal 4 Februari, surat yang kita siapkan bersama-sama ya, isinya itu merupakan surat permintaan untuk audiensi, sudah dikirimkan ke Pak Jokowi melalui kantor Sekretariat Negara. Yang mengantar siapa, Bang? Saya sendiri yang mengantar. Kan saya bilang apa kan? Beliau ini kerjanya luar biasa. Ketika yang saya lah, nggak usah yang lain. Ketika saya masih ngapain di mana, beliau sudah sampai ke Istana Negara. Oke, Bang, gimana, Bang? Ya, jadi karena pandemi Corona ya, jadi ada pengumuman di kantor Seknek, itu artinya di bagian penjagaan di Satpam, di situ dicantumkan pengumuman selama COVID, sepanjang yang ingin bertamu itu tidak punya hasil tes swab negatif, ya, tidak boleh masuk. Ya, jadi harus ada dan berlaku katanya untuk hasil tes itu 7 hari. 7 hari sekarang ya? Dulu 14 hari. Ya, 7 hari. Nah, tapi disarankan oleh penjaga di sana, dan saya kira itu juga tidak ada masalah ya bagi kita, karena ini kan lembaga resmi pemerintah. Ya kan, seandainya gara-gara sistem yang berubah itu surat tidak sampai atau diakui tidak sampai, ini kita persoalkan juga, artinya ada masalah nih dalam sistem internal Seknek ya. Saudara sekalian, ini bedanya ya, orang-orang yang bergabung di TP3 itu, mohon maaf ya, nggak bermaksud mengalem itu apa ya, memuji diri, tapi memang beliau ada Pak Amin Rais, Pak Abdullah Hemahua, ada Bang Marwan, ada Haji Mursalim, ada teman-teman lah, Adwan Wirawan, segala macam teman-teman ini orang-orang yang menurut saya berpikir sangat positif. Bahkan kepada pihak yang dianggap berseberangan sekalipun bersanggap positif ya. Beliau yakin bahwa ini surat nanti akan sampai ke tangan Jokowi. Bang, saya nggak bermaksud memprovokatori, tapi ini persoalan yang agak beda ini. Boleh ada prosedur-prosedur formal, COVID segala macam, tapi ini kan yang dimasukin ke itu kan barang yang nggak sembarangan gitu loh. Yang begitu dah kita menyebutnya apa? Anda yakin ini sampai ke tangan Presiden kita Joko Widodo? Ya, tadi saya sudah sebut ya, kalau sampainya tidak sampai, itu berarti sistem di kantor Seknek itu bermasalah, ya kan?
Padahal ini diumumkan secara terbuka, Oke. dipasang tuh di dinding Hmm. pengumuman. Ya. Kalau ada yang ingin mengantar surat, tidak punya surat atau Bebas. hasil tes Positif. COVID, Atau negatif ya kan, maka tidak boleh masuk. Silakan masukkan di sini. Oke. Gitu. Oke, kita masukkan lalu kita foto. Oke. Itu kira-kira jam 10.32. Oh, hari Hari Kamis tanggal 4. tanggal 4 Oke. Februari 2021. Oke. Jadi sebetulnya tadi saya sudah sampaikan, saya sangat yakin Oke. itu akan sampai ke Pak Jokowi. Nah, tinggal sekarang ya kan, dengan sudah surat itu kita kirimkan, berikutnya sebetulnya keyakinan kita adalah Pak Jokowi itu dari sekarang sudah menjadwalkan nih kapan Nah, ini gitu. Kalau dalam surat itu disebut nggak tanggal berapa kita minta ketemu? Tidak. Oh. Kita cuma serahkan Oke. tempat dan tanggal kepada Pak Jokowi. Intinya seperti itu. Ada baik eksplisit maupun implisit nggak semacam deadline maksimal tanggal sekian? Nggak, walaupun nggak eksplisit barangkali gitu. Ada nggak? Tidak ada. Tidak Tapi satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan di sini, bahwa kami dari TP3 di kalimat terakhir dari surat itu, kami dari tim TP3 bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat terakhir yang dituliskan. Maknanya dalam nih. Ya, Maknanya mudah-mudahan dalam. itu bisa menjadi pesan ya. Jadi ini kecanggihan Bang Marwan dan teman-teman yang lain, nggak perlu eksplisit, tapi ada pesan-pesan implisit tersirat dari kalimat penutup. Oke Bang, sekarang in case lagi nih ya, saya lagi-lagi mencoba mengulik sisi yang lain. In case misalnya sampai sepekan, 2 pekan, bahkan sampai sebulan misalnya, tidak ada respon juga dari Presiden, bagaimana? Kemarin saya diskusikan dengan Pak Ketua, Pak Abdullah Hehamahua, dan juga Pak Amin. Sebetulnya idenya juga dari Pak Amin. Oke, Seandainya nanti, katakanlah dalam seminggu ya, atau 2 minggu, itu tidak kunjung ada jawaban, ya suratnya nanti kita kirim lagi dan kita siapkan siapalah nanti yang sudah punya hasil tes swab negatif untuk langsung mengantar ke sana supaya kita dapat nomor registrasi di Seknek. Jadi saudara kalian walaupun tidak disebut deadline, tapi tadi secara eksplisit Bang Marwan mengatakan TP3 memberi memberi waktu 2 pekan melihat perkembangan. Kalau misalnya selama 2 pekan tidak ada respon juga, maka ada langkah berikutnya. Ada langkah berikutnya. Tadi dalam press conference Pak Wirawan Adnan itu memberitahukan bahwa langkah untuk membawa kasus ini ke pengadilan HAM PBB seperti kita sampaikan sebelumnya itu sementara dipending karena masih ingin melihat respon dari Presiden. Ya. Nah kalau Bang Marwan mengatakan 2 pekan nggak ada respon lalu maju lagi, apa kata orang Jawa ora kesuwen gitu, nggak kelamaan, gimana nih? Ya, nanti soal waktunya secara internal di TP3 akan kita bahas. Oke. Ya. Tapi paralel sebetulnya kita juga akan mengadakan pendekatan dengan teman-teman yang ada mungkin di lingkungan istana atau Seknek untuk mendapatkan jawabankah atau membantu kita agar memang secara resmi itu ada sikap dari Presiden. Nah, kalau tidak ada juga di luar langkah Pak Wirawan Adnan yang sampaikan tadi akan lanjut ke internasional, apa yang bisa disimpulkan oleh TP3 terhadap sikap Presiden tadi? Ini artinya kita menduga-duga ini ya, apa yang ada di benak Pak Jokowi gitu ya. Saya tidak berani untuk memberikan tanggapan terhadap kasus ini khusus ya. Tapi kalau yang lain-lain saya berani untuk bicara gitu, ya kan? Soalnya gini saudara, kalau saya tanya begini nggak bermaksud sebetulnya. Saya hanya terpicu dari statement 2 kali loh. 2 kali Ketua TP3 Bang Abdullah Hemahua beliau mengingatkan secara formal dalam forum press conference bahwa kalau Presiden tidak menganggap ini sebagai hal yang serius, beliau ingatkan masa jabatan Presiden tinggal 4 tahun lagi, itu tidak akan lama.
Lalu secara apa saya nyebutnya bagaimana ya, secara melipir gitu ya, nggak langsung beliau ingatkan nasib dua presiden besar Republik Indonesia, Soekarno dan Soeharto, yang dahsyat sekali jasa-jasanya tapi berakhir dengan tragis. Soekarno berakhir dalam status tahanan ya, tahanan rumah bahkannya di Wisma Yoso ya. Pak Harto berakhir dalam status terdakwa. Nah, Bang Marwan sendiri bagaimana menangkap pesan-pesan ketua kita? Saya kira itu patut diperhatikan dengan cermat oleh Pak Jokowi. Ya. Oke. Artinya kekuasaan itu kan ada batasnya. Oke. Dukungan dari jajaran yang sekarang ini menjadi apa istilahnya die hard, ya, itu kan juga tidak selamanya konsisten sebanyak itu gitu. Jadi artinya kita berharap ada ruang dalam hati Pak Jokowi itu untuk memperhatikan bahwa satu saat nanti beliau akan berhenti jadi presiden, atau malah bisa berhenti di tengah jalan seperti yang disebutkan Pak Abdullah tadi gitu. Nah karena itu mari ya, jadi Pak Jokowi ini kan suka teriak-teriak saya Pancasila, ya kan? Pancasila itu kan sangat dalam itu. Itu kan mengandung unsur moral yang sangat tinggi. Ada unsur ketuhanan di sana, keadilan sosial di sana. Jadi karena itu mari konsisten. Jangan cuma itu menjadi slogan, tapi dalam praktek itu tidak dijalankan. Saudara sekalian, Anda simak baik-baik nggak kalimat Bang Marwan ketika beliau bicara soal dukungan, die hard segala macam itu. Ekonom senior Rizal Ramli itu mengatakan Jokowi ini berdiri di istana pasir. Rizal Ramli ingin menggambarkan betapa rapuhnya pemerintahan Jokowi sebetulnya. Dibanding terutama misalnya Soekarno dan Soeharto, bahkan Gus Dur, bahkan Megawati. Soekarno mungkin masih banyak orang yang rela mati untuk membela Soekarno. Soeharto di tengah-tengah seperti Soeharto ini orang udah mulai rindu lagi. Gus Dur, saya beberapa hari kemarin nonton videonya ketika mengapa dia mundur, walaupun dia sebut ada 300.000 orang yang siap mati untuk dia, versi Gus Dur ya. Tapi dia memilih mundur untuk menjaga keutuhan bangsa. Megawati dengan segala macam plus minusnya, saya kira masih ada orang seperti itu. Nah, kalau die hard-nya Jokowi ini siapa? Jenderal-jenderal itu kita paham bagaimana mereka mengelola negara yang dengan segala hormat lebih berorientasi pada bisnisnya, pada sisi ekonominya. Jadi dia ini hanya didukung oleh para buzzer yang diundang ke istana, dialokasikan anggaran 9 miliar waktu itu. Begitu anggaran selesai bubar juga, ya kan? Jadi kombinasi peringatan antara Bang Abdullah dengan jubir TP3 ini kayaknya sinkron. Mereka bermain cantik untuk mengingatkan presiden. Bang Marwan sebagai terakhir barangkali, apa harapan dari TP3 dari perkembangan kasus ini? Kita tetap konsisten dengan tuntutan kita. Itu yang pertama, bahwa ini harus diproses secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sampai di sini sebentar. Saya ingin potong sebentar. Mohon maaf. 2 hari lalu Joko Widodo memerintahkan Kapolri lewat Mahfud MD untuk mengusut kasus pembunuhan 6 laskar ini dengan secara hukum, dengan adil dan transparan. Bagaimana Bang Marwan melihat instruksi ini? Ya, kita berharap itu memang akhirnya nanti benar-benar dijalankan, tidak sekedar bicara hipokrit, ya kan, bilang begini tapi dalam prakteknya tidak gitu. Dan itu sering sudah kita alami dengan presiden kita yang sekarang ini. Nah, tapi yang ini kita berharap tidak lah. Berharap tidak. Jangan ya. Sungguh-sungguh berharap Betul, tidak. Ya? Karena saya berapa kali itu menulis, misalnya ini ya, Pak Jokowi itu ngaku ingin memberantas mafia minyak. Itu dideklar di Juli 2014. Ya. Tahun yang lalu hampir. Ya, lalu ada kesempatan. Waktu itu menterinya Pak Sudirman Said melakukan audit menggunakan lembaga auditor dari Australia. Namanya Kordamenta. Hasil temuan auditor itu memang ada indikasi siapa yang melakukan
korupsi atau siapa ini mafia. Nah, kalau ingin diproses, sebetulnya laporan dari Pak Sudirman Said itu harusnya oleh Pak Jokowi dikirimkan ke KPK. Tapi justru Pak Jokowi yang melarang Pak Sudirman jangan kirim gitu. Ini jadi menarik nih. Ini ya kan, ini jadi bisa jadi cerita sendiri nih bagaimana komandan perang memerintahkan pasukannya untuk siap-siap perang, begitu musuh diketahui dan punya kelemahan, dia cuma jangan diserang. Nanti kapan-kapan insya Allah saudara kita kulik masalah ini dengan segmen tersendiri. Gimana Bang? Ya, jadi saya kira kita berharap mari konsisten dengan yang diucapkan ya. Cuma memang kita agak khawatir soal sikap Pak Jokowi ini, mulai dari sikap beliau tidak menunjukkan rasa sesama anak bangsa. Ya, waktu terjadi pembunuhan itu tidak ada rasa simpati, empati ya. Tidak ada ucapan duka cita gitu, nggak ada ya? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada? Sampai hari ini kelihatannya tidak ada. Tidak ada. Ya. Cuma minta perintahkan kepada Kapolri baru. Tapi ini sebetulnya yang lebih mendesak ya, atau yang relevan itu kan sebetulnya bagaimana ucapan kepada sesama anak bangsa. Kita ingat ketika beberapa artis meninggal, Glenn Fredly segala macam, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia kita, yang kata Bang Abdullah tadi, dipilih melalui pemilu yang memakan biaya 24 triliun kalau nggak salah, itu segera menulis mention di tweetnya berduka cita atas meninggalnya Glenn Fredly. Tapi begitu 6 orang ini sampai hari ini kita belum baca ya. Jadi Abang melihat ini sebagai apa? Sinyal ini indikasi ketidakpedulian atau apa? Salah satu indikasi ya. Untuk kita agak ragu aja sama presiden itu dengan ucapannya. Tapi bukan berarti yang kita harapkan. Ya kan, kalau memang tadi Pancasila, saya Pancasila itu masih valid. Ya kan, tapi kalau itu juga hanya sekedar lip service, ya itu jadi masalah. Ya, karena itulah mari kita tunggu jawaban Pak Jokowi atas permohonan kita, untuk dengan begitu nanti kita bisa menyampaikan apa yang menjadi temuan-temuan kita. Dan setelah itu sebetulnya bagaimana penegakan hukumnya. Tidak sekedar kita diterima lalu itu jadi basa-basi lagi, lalu tidak ada kelanjutan konkret gitu. Kita tidak mau seperti Pertama itu. terkait dengan 7 tuntutan dalam petisi rakyat itu ya. Betul, dan semua itu ada dasar hukumnya. Termasuk kompensasi kepada korban. Itu kan ada di undang-undang yang mengatur bahwa kalau ada korban yang meninggal lalu keluarganya itu harus disantuni. Ada undang-undangnya. Jadi kita tidak sekedar minta. Kalau korban oleh aparat negara ya. Betul. Oke. Jadi saudara sekalian, demikian tadi obrolan kita, memang singkat saja karena tidak terlalu banyak yang bisa kita ungkap untuk saat ini. Selain ada satu harapan Joko Widodo mau menerima TP3, dan yang lebih penting seperti kata Bang Marwan tadi, selain menerima harus ada langkah-langkah konkret terkait dengan 7 tuntutan yang disebut petisi rakyat tadi. Betul. Ya, kalau kita tambah sedikit bunga-bunga, kembang-kembang, warning, bukan warning sebetulnya ya. Nasihat dari Ketua TP3 Bang Abdullah Hemahwa yang dieksplor sedikit oleh jubirnya Bang Marwan. Mbok yao gitu, Jokowi perhatikan betul-betul ini karena ini betul-betul menyangkut sisi keadilan. Kalau beliau Bang Abdullah dengan beberapa timnya, ada Pak Haji Musalin dan lain-lainnya datang ke keluarga korban, itu sangat menyedihkan. Keluarga korban tidak minta terlalu banyak kok, hanya minta keadilan dan kebenaran ditegakkan. Itu aja kan ya. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk Forumnya Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.